Mas, Iya, kamu yakin kita mau tinggalnya di sini? Iya, Ran. Memangnya kenapa? Ibu kamu kan gak suka sama aku. Siapa bilang, Ran? Ibu kan udah restuin kita nikah. Tuh ibu datang. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Ibu udah masak yang banyak. Ini kesukaan kamu. Terima kasih loh, Bu. Ayo masuk. Ayo, Ran. Loh. Kenapa kamu yang bawa? Tas isi kamu. Kan berat, Bu. Masa Rani? Lah, pantesan aja dia janda 3 kali. Urus suami aja nggak becus. Kamu bawa seperti ini aja kamu berat. Hah? Biasanya juga kamu angkat-angkat kan? Ayo bawa dong. Kasihkan. Bu, Udah. tolong, Bu. Sudah, kasih. Jangan bicara begitu sama Rani, Bu. Bu. Mertua saya ternyata merestui pernikahan saya dengan setengah hati. Kamu kenapa nggak pindah aja? Kan suami kamu jelas-jelas sudah tahu kalau ibunya nggak suka sama kamu. Ya karena faktor ekonomi, Mbak. Suami saya itu tulang punggung keluarganya. Dia yang biayain hidup mertua saya dan juga ipar saya. Mana kami juga baru nikah. Jadi tabungan suami saya ya udah habis untuk acara pernikahan kami. Jadi kamu memilih untuk mengalah, Mbak? Iya, Mbak. Jadi saya terima aja seatap sama mertua saya. Jujur ya, saya nggak kebayang, Mbak, kamu di rumah itu seperti apa. Hari-hari bertemu dengan ibu mertua yang nggak suka sama kamu. Pasti tekanan batin banget ya, Mbak, ya di kamu. Harus berhadapan dengan beliau. Bukan mertua saya yang jadi ujian di rumah tangga saya, Mbak. Tapi ipar saya. Ternyata ipar saya tinggal satu rumah juga. Gimana kamarnya? Kamu pasti nyaman kan? Iya mas, nyaman. Makanya aku yakin kamu pasti betah di sini. Tom, buruan sini. Ibu udah ambilin makanan kesukaan kamu, Nina. Iya, Bu. Bentar. Yuk, kita makan. Kayaknya mas dulu ya. Aku mau rapihin baju-baju. Oh yaudah, aku duluan deh. Pegal juga ya, abis angkat tas kayak gitu. Mau aku pijit? Kok kaget gitu sih kamu lihat aku? Kamu masih ingat kan aku siapa? Dia laki-laki yang belum menikah dan gak punya kerjaan tetap. Dia adalah mimpi terburuk saya. Kakak ipar aku. Sebagai kakak ipar kamu kan boleh mijitin adik kamu. Di sini aku pijitin. Lepasin! Maaf, aku nggak sengaja. Biar aku aja yang beres. Udah, biar aku aja. Kamu kok bersantai, masih beres di rumah. Gak apa-apa. Udah mas, biar aku aja yang beres. Apa, biar aku aja. Dia sudah pegang-pegang kamu, Mbak. Itu udah masuk ke ranah pelecehan loh. Saya itu kesel banget sama ipar saya, Mbak. Dia udah kurang ajar sama saya. Dia udah ngerendahin saya banget, Mbak. Mbak, kamu kenapa nggak bilang sama suami? Ya kan gak mungkin, Mbak. Masa saya baru tinggal di rumah mertua, saya bikin keributan di sana. Nah, Mbak, mertua kamu gimana? Kan kalian udah tinggal serumah. Pasti banyak aktivitas yang dilakukan bersama, jadi mungkin saling mengenal, Mbak. Sama aja, Mbak. Mertua saya itu gak pernah
bisa yang namanya nerima saya. Apapun yang saya kerjain, semuanya salah aja di mata mertua saya. Gak pernah ada baiknya, Mbak. Apa-apaan ini? Hah? Kamu itu kalau bersih-bersih yang bersih dong, ini masih berdebu loh. Kamu itu bisanya apa sih? Disuruh masak, masakan gak enak. Yang kurang garam lah, kurang inilah, kurang itu. Sekarang kamu beres-beres rumah, bersih-bersih rumah aja juga gak bersih. Wajar kalau kamu itu diceraikan sama suami kamu. Orang kamu jadi istri aja gak becus. Bu, yang mana sih Bu yang masih belum bersih? Ini tuh tadi udah saya bersihin sampai 2 kali loh Bu. Lihat nih, bersih kan? Kamu berani ngapa sama ibu? Hah? Udah mulai tinggi kalau ditanya sama ibu. Ini bersih karena tadi kena tangan ibu. Ibu udah bersihin. Ibu nggak mau tahu ya? Kamu ulang semuanya. Setelah dari sini, kamu pergi ke dapur. Ya, kamu beresin semuanya. Setelah ibu pulang, kalau sampai nggak bersih, kamu lihat aja. Ulang semuanya. Ih, apaan sih kamu Mas? Kaget sih. Kamu ngapain Mas main asal rangkul-rangkul aku gitu? Tapi kamu bagus banget sih. Jaga ya Mas sikap kamu Mas. Kamu liar juga ya kalau lagi marah. Tapi tetap manis kok. Jangan kurang ajar kamu ya Mas. Kenapa aku harus sopan sama kamu? Karena aku istri adikmu. Gak ngerti kok kamu gimana sih? Ya, Tommy lebih beruntung aja, tapi kamu kan udah janda 3 kali. Pasti jago dong kalau ngelayanin laki-laki. Mbak, saya ini benar-benar ngerendahin saya, Mbak. Saya jijik banget, Mbak. Maksudnya, Mbak? Sakit hati saya, Mbak. Mbak, maksudnya apa? Saya hampir mau diperkosa, Mbak. Mbak Rani, Mbak. Pemirsa, mohon maaf. Terkadang kalau seorang narasumber pernah mengalami suatu kejadian yang begitu traumatis, ketika dia harus menceritakannya kembali, dia akan membangkitkan perasaan-perasaan seperti ketika terjadi padanya. Jadi saya mohon maaf, sepertinya syuting harus kita hold dulu.